Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Reja, NPM saya 20110269. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha mikro di bidang peternakan kambing. Jenis usaha ini bergerak di bidang apa saja? Di bidang peternakan, Pak, yaitu peternakan kambing. Kalau modal awalnya berapa Bapak melihara kambing gitu? Ya, jadi Pak, jumlah awal berapa modal Bapak melihara kambing ini modalnya? Yaitu berjumlah 2 ekor sepasang, yaitu jantan dan betina. Modalnya sekitar 3.500.000. Bandotnya harganya 2.500.000 dan betinanya 1 juta. Jadi tantangan dan hambatan apa saja yang membuat usaha ini terjadi, Pak? Sebenarnya nggak susah dalam melihara kambing ini. Yang ada malah banyak keuntungan. Ibaratkan kayak 90% keuntungan, 10% kerugian. Yang 90% itu keuntungan apa saja? Yaitu kayak melihara kambing ini, susunya bisa dimanfaatkan untuk orang penyakit asma, kan bisa dijual. Terus selain dari susunya juga, kambing ini kalau kalau bandot bisa dijual pas lebaran haji. Kalau misalnya usianya sekitar 2 tahunan itu mencapai harganya 4 juta. Tapi kalau masih 1 tahunan sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Oke. Kalau betina yaitu harganya kalau setahun yaitu sekitar 800.000 sampai 1 juta. Tapi kalau udah 2 tahunan sampai 2 juta sampai 3 juta. Oke. Terus kerugiannya apa aja Pak dalam menjalani usaha kambing ini? Sebenarnya kerugiannya cuma kecil lah, 10%. Yaitu kerugiannya kalau kita ngasih umpan lah, kita kan harus milih juga umpan kambingnya, yaitu kayak daun ubi. Tapi kalau nggak ada daun ubi, rumput. Kalau dari rumput itu bisa keracunan, tergantung kita mencari rumputnya. Yaitu kalau misalnya di dalam rumput itu kan ada kayak sejenis binatang ulat, yaitu kalau dia dimakan kalau kambing makan ulat, dia bisa masuk angin dan mengalami kematian. Itulah kerugiannya. Kalau keracunannya bisa dari segi kayak makan plastik. Ya kita kan angkanya nyari rumput itu harus betul-betul biar tidak mengalami kerugian. Kalau kambing udah masuk angin, otomatis peluang untuk hidup udah nggak ada, yaitu mati. Oke. Jadi Pak, umpannya berapa kali dan minumannya bagaimana? Kalau umpannya itu dalam satu harinya ataupun satu along-along yaitu 3 kali sehari, yaitu pagi, siang dan malam. Kalau misalnya minumnya itu yaitu seminggu sekali, itu pun dikasih air garam dalam satu embernya. Kegunaan air garam itu untuk apa Pak? Yaitu untuk dia minumnya biar supaya mau. Kalau air biasa dia nggak mau minum. Kalau air garam ini kan kayak ibaratkan penyedapnya. Kalau manusia kan kalau masak kan ada penyedapannya kan lebih enak. Kalau ibaratkan kambing itu kan ibaratkan gitu juga. Oke Pak. Jadi Pak, dari modal Bapak 2 kambing tuh sekarang keuntungan Bapak udah berapa Pak sekarang Pak? Saya dari melihara 2 ekor yaitu sepasang, dari modal 3,5 juta selama 5 tahun. Sekarang kambing saya sudah 18 ekor dan modal balik. Dan itu 18 ekor itu selama 5 tahun itu udah banyak terjual. Dan kematian sedikit, paling dalam 5 tahun itu paling kematian 10 ekor. Dan karena kambing ini dalam setahun bisa melahirkan 2 kali, yaitu 6 bulan sekali. Jadi dalam 1 ekor kambing betina bisa menghasilkan 2 anak, yaitu dalam setahun. Dan kalau misalnya kambing ini dari kambing ini dia 18 ekor terdiri atas beberapa induk, anak, dan yang kayak perawan-perawan. Ya ini umpannya dalam 1 hari dikasihnya 3 kali, yaitu pagi, siang dan sore. Inilah kambingnya kan. Umpannya kayak gini Pak.
Oke oke. Jadi Pak, kegunaan kotoran ini kan banyak nih. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk apa aja Pak? Kalau yang basah ini belum bisa untuk jadi pupuk Pak, karena dia kan masih panas. Tapi kalau yang udah kayak gini Pak, nah, udah kering-kering kayak gini, nah inilah bisa untuk pupuk Pak, untuk pupuk di lahan pertanian perkebunan, kayak di kalau pertanian kayak di kebun jeruk, kebun semangka, cabai. Tapi kalau di perkebunan kayak bisa di untuk sawit, kayak karet dan lain-lain sebagainya Pak. Selain dijadikan untuk pupuk, apakah tai kambing ini bisa dijual Pak? Bisa Pak, ini karena dalam satu goni 30 bisa dijual. Kalau yang kering kayak gini Pak, bisa dijual dengan bandrol harga 5.000. Tapi kalau yang basah kayak gini Pak, belum bisa dijual. Karena kan kalau untuk kotoran kambing gini kan yang udah kering ini untuk pupuk. Kalau yang basah ini belum bisa jadikan pupuk gitu Pak. Belum ada kegunaan. Belum ada kegunaannya Pak. Jadi Pak, apakah dari lingkungan rumah ini, apakah di sini aman untuk membuat usaha kambing ini Pak? Alhamdulillah aman Pak, nggak ada kayak kemalingan, nggak ada Pak. Karena ini kan lokasinya di perkebunan aman. Karena kan cocok untuk di perkebunan itu melihara kambing. Kayak di kampung pun bisa juga Pak, kecuali di desa, kecuali di kota yang tidak bisa melihara ternak. Karena kan pemukiman banyak padat gitu Pak. Oke oke. Selain membuat usaha mikro kambing ini, apakah Bapak tidak ada niat membuat usaha lain? Saya sudah mencoba kayak jual mobil, kereta, parfum, kayak jual-jual gitu Pak, kayak AP. Ya kayak dibilang rezeki-rezekian, kayak rezeki harimau. Kadang satu hari ini laku 1 unit, kadang besok ataupun sebulan nggak laku. Tapi kalau melihara kambing ini Pak, kayak melihara kambing ini dia tiap hari ngarit wajib dia ini tiap tahun bongkar, yaitu arayaji minimal 2 ekor kalau bandot Pak. Tapi kalau betina ya untuk kurban pun bisa Pak. Kayak bandot ini kan untuk kurban, kayak untuk keka kurban. Kalau untuk kurban bandotnya ini sekitar umur 1,5 sampai 2 tahun. Tapi kalau untuk akikah 2 tahun sampai 2 tahun setengah Pak. Karena kalau di bawah umur untuk kayak gitu nggak boleh Pak, karena kan kita kan untuk cukupkan umur. Apakah kambing betina juga bisa dipakai untuk kurban Pak, selain kambing bandot? Ya tentu saja tidak bisa Pak, karena kan untuk nabalkan nama apa semua kan harus kambing bandot Pak. Tapi kalau kambing betina ini kegunaannya yaitu kalau misalnya udah setahun 2 tahun bisa untuk pesta Pak, kan karena dia jual daging. Kalau Pak, langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan untuk membuat maju usaha ini? yaitu kita harus tekun, jangan bermalas-malasan dalam melihara sebuah peternakan kambing. Karena kalau kita malas nyari umpannya, otomatis kambing itu kelaparan dan otomatis masuk angin dan mati. Jadi kalau kita melihara kambing ini nggak boleh malas-malasan, harus giat, getol, rajin dan sebagainya. Karena kalau mau berhasil itu ya kuncinya giat, ya harus rajin. Kalau enggak ya bakal bangkrut usaha itu, bakal tutup gede ibaratkan kan. Ya paling sampai sini sajalah yang bisa saya sampaikan Pak. Lebih kurangnya saya minta maaf dari kata-kata saya yang kurang jelas. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.